Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Al-Fakir Imron Fatoni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda tengah manteng di channel saya, di YouTube saya. Mudah-mudahan diberikan rahmat, diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan niat saudara diniatkan karena Allah, diniatkan ibadah kepada Allah, diniatkan taklim wa ta'alum, ya, menuntut ilmu, termasuk insyaallah. Insyaallah jangan takut kuotanya habis, nanti Allah akan ganti. Insyaallah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kali ini saya akan membahas tentang masalah niat. Ya, apa itu niat? Niat adalah terbesik di dalam hati dari azam, lalu timbul niat. Ketika niat sesuatu melakukan, maka itu akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung daripada niatnya. Melakukan apapun, aktivitas apapun, maka Allah akan nilai daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu adalah parameternya adalah niatnya. Jadi Allah akan melihat niat kita. Maka apa-apa diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah menjadi amal ladang pahala. Apa-apa karena niat. Anda mantang di video saya, niatkan Allah, akan dilipat gandakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Berpahala saudara yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan niat itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada niat awal, niat tengah-tengah, niat akhir. Jadi harus sampai komprehensif. Harus selesai niat itu. Terkadang niat kita awalnya baik, ya, mau ngaji, ya. Ketika kita berangkat mau mengaji, tiba-tiba di tengah jalan mungkin ketemu teman kita, ya, berbincang-bincang, lalu kita diajak kemana arahnya yang di luar daripada urusan mengaji atau urusan taklim, maka terkadang kita terbawa arus sehingga niat awal kita baik, ya, emang tercatat, ya, karena niat saja sudah mendapatkan amal ibadah, ya. Namun terkadang kita di tengah-tengah tidak sampai selesai. Niatnya dari rumah kita mengaji, dalam suatu perjalanan ketemu teman kita, diajak mungkin jalan-jalan, sehingga niat tadi sudah mendapatkan niat pahala. Tapi ketika kita tengah jalan tadi ketemu teman kita, mungkin berangkat kemana, ya, lalu tiba-tiba ajal menjemput kita atau kita meninggal dunia. Niat kedua tadi mau kemana? Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luruskan niat itu agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh loh pamrih kepada Allah. Kita boleh berpamrih kepada Allah. Karena Allah Rabb kita, Tuhan kita yang menguasai jagat ini. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Guni, Allah memberi rezeki. Dan Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita. Tuhan, Rabb seluruh alam. Semua tergantung kepadanya. Tergantung kepada Rabb, kepada Tuhan. Jadi luruskan niat kita. Jangan sampai di tengah jalan kita berubah niat itu. Ya, pertama luruskan niat kita, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus sampai selesai. Dan setelah selesai, ya, maka jangan pernah ada penyesalan. Ya, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita sudah mendapatkan niat kebajikan, amal kebajikan, jangan pernah diingat-ingat kebajikan itu. Apabila kita mengingat-ingat dosa, mengingat-ingat tentang masalah kemaksiatan, kita boleh mengingat-ingat dosa sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirun. Sesungguhnya Allah tuh senang kepada orang yang selalu bertobat kepadanya. Dan Allah senang, Allah suka ketika Allah itu selalu membersihkan diri kita. Ingat saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini manusia tidak akan bisa terlepas yang namanya dosa. Ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita keturunan Adam, siapapun juga,
kiai, ustadz, ulama, habib, semua pasti telah melakukan dosa. Pasti kita tidak terlepas dari dosa. Ya, tetapi ketika kita ingat, ketika sadar, ketika istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mohon ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita manusia tetap tidak akan terlepas daripada dosa. Walaupun kita di dalam rumah, mata kita bisa berdosa, hidung kita bisa berdosa, telinga kita bisa berdosa, lidah kita bisa berdosa, tangan kita bisa melakukan dosa, kaki dan anggota tubuh kita bisa melakukan dosa. Tetapi apabila kita kadang-kadang lalai berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan menerima tobat kita sampai kapanpun. Jangan sampai ajal di tenggorokan, ya, atau matahari dibalik terbit dari sebelah timur, ya, atau barat, ya, terbenam sebelah timur. Itu sudah tertutup. Makanya selama kita masih hidup, belum sampai tenggorokan roh kita mau keluar, maka kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap cepat-cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita Allah ampuni. Sebesar dosa apapun Allah pasti ampuni. Yang penting jauhkan daripada dosa besar, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dosa syirik. Ya, ini saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada baiknya, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada benarnya. Itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, mohon ampun, saya mohon maaf atas kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.